di daerah. Kami persilahkan Pak Dr. Insinyur Iwayan Koster. Terima kasih Bu. Selamat siang kepada para narasumber. Pertama saya mengucapkan terima kasih pada kesempatan ini saya diundang sebagai narasumber untuk urun rebuk saran terkait dengan penanganan bencana di Indonesia dan di Bali khususnya. Bali sendiri sebenarnya dari segi wilayah merupakan pulau yang kecil, cuma 5.636 km persegi dengan jumlah penduduk 4,3 juta, dengan 8 kabupaten 1 kota, 57 kecamatan, 636 desa, 80 kelurahan, dan yang unik di Bali ada 1.493 desa adat yang menjadi salah satu kekuatan kami di dalam pengelolaan kebencanaan di Bali. Dari sisi geografis, di Bali terdapat 2 gunung berapi yang aktif yaitu Gunung Agung dan Gunung Batur. Dan Gunung Agung tempo hari tahun 2017 mengalami erupsi yang mengakibatkan permasalahan di masyarakat termasuk gangguan terhadap kehidupan penyelenggaraan kepariwisataan di Bali. Juga Bali berhadapan dengan zona megatrust segmen Sumba yang memiliki potensi gempa dan tsunami dengan magnitudo dengan target bisa mencapai 8,5 skala Richter. Kemudian juga Bali berada di antara 2 patahan. Patahan belakang kerawanan dari utara dan dari subduksi lempeng kerawanan dari selatan yang bersumber dari selatan lempeng Indonesia Australia menyusup ke bawah lempeng Eurasia. Secara relatif zona tumbuhan terjadi di Samudra Hindia Selatan Bali yang ini bisa menimbulkan kerawanan bencana bagi wilayah Bali. Karena itu kami mengembangkan sistem kebencanaan penanganan bencana di Provinsi Bali sesuai dengan visi pembangunan daerah Bali Nangun Satkerti Loka Bali, yaitu menjaga keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan krama dan gumi Bali yang sejahtera dan bahagia. Meliputi 3 aspek utama yaitu alam, manusia, dan kebudayaan. Memiliki 3 dimensi yaitu menjaga keseimbangan alam, krama dan budaya Bali, kemudian memenuhi harapan, kebutuhan dan aspirasi krama Bali dalam berbagai aspek, dan yang ketiga adalah manajemen risiko, kesiapan mengantisipasi permasalahan dan tantangan dalam tatanan lokal, nasional maupun global. Dalam kaitan dengan pelaksanaan visi tersebut, pengelolaan risiko terpadu merupakan pendekatan yang kami pertimbangkan sebagai adaptasi perubahan iklim dan juga pengelolaan sumber daya alam untuk mendukung penghidupan elemen paling berisiko yaitu terhadap kehidupan kemanusiaan. Juga pengelolaan risiko terpadu dalam perencanaan penanggulangan bencana yang kami laksanakan berdasarkan kearifan lokal Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju era baru yang meliputi 6 sumber utama nilai-nilai kearifan lokal Satkerti, yaitu penyucian jiwa atau yang dinamakan dengan Atma Kerti, penyucian laut atau dinamakan Segara Kerti, penyucian sumber air dinamakan dengan Danu Kerti, penyucian tumbuh-tumbuhan atau dinamakan dengan Wana Kerti, penyucian manusia atau dinamakan dengan Jana Kerti, dan penyucian alam semesta dengan yang dinamakan dengan Jagat Kerti. Nah, ini semua kami jalankan secara kelembagaan di Provinsi Bali dengan menerapkan metode yang sesuai dengan kearifan lokal yang ada di Bali, yaitu penyucian jiwa yang diisi dengan keseimbangan pemikiran dan pelaksanaan terhadap alam.
menjaga kelestarian dan penyucian laut sebagai sumber kehidupan, menjaga kelestarian dan penyucian danau sebagai sumber kehidupan, menjaga kelestarian dan penyucian hutan sebagai sumber kehidupan, serta melestarikan tumbuh-tumbuhan dan isinya, penyucian raga atau bentuk mindset agar manusia itu tetap menjaga alam dan isinya, serta yang terakhir adalah pelestarian dan tetap menjaga kesucian alam semesta secara umum dan menyeimbangkan antara kehidupan baik buana agung maupun juga buana alit. Dalam konteks itulah kami mengembangkan kebijakan dengan tata kelola penanggulangan bencana yang meliputi penguatan kelembagaan, yaitu membentuk BPBD, provinsi dan juga seluruh kabupaten kota yang ada di Bali, pembentukan UPTD, pengendalian bencana daerah, yang meliputi berbagai sarana prasarana serta sebagai sistem data dan informasi serta peringatan dini dalam kaitan dengan pengendalian tanggap darurat dan juga pelayanan kegawat daruratan. Juga didukung dengan peraturan daerah serta manajemen yang berkaitan dengan risiko bencana, penanggulangan bencana, kontingensi, tanggap darurat dan juga pengurangan risiko bencana. Antisipasi dini terutama yang berkaitan dengan kejadian yang berpotensi kami alami di Bali, yaitu kemungkinan terjadinya tsunami, sehingga kami di sejumlah titik menempatkan sirine di sejumlah wilayah di Provinsi Bali. Baik Pak, apakah pengurangan resiko bencana sudah menjadi prioritas di Bali Pak? Ya, sudah. Kemudian juga kami tempatkan titik-titik untuk evakuasi sementara agar bisa ditangani secara cepat, dan Bali sendiri juga memiliki kearifan lokal. Kalau terjadi bencana itu desa adat itu membunyikan kentongannya, yaitu yang dinamakan dengan kulkul atau yang merupakan tools peringatan dini secara tradisional di Bali di dalam menggerakkan masyarakat agar segera bertindak cepat secara bersama-sama, secara bergotong royong. Seperti yang kami alami sekarang, bencana non-alam pandemi COVID-19. Nah, kemudian juga kami melakukan simulasi latihan secara rutin yang berkaitan dengan penanganan bencana. Dan juga setiap tanggal 26 tiap bulan kami selalu melaksanakan kegiatan ini secara rutin. Kemudian juga Bali sebagai destinasi wisata, kami mempersyaratkan sejumlah hotel, restoran, dan juga rumah sakit, serta museum untuk melaksanakan kesiapsiagaan bencana di tempat usahanya masing-masing. Jadi di Nusa Dua itu persyaratan diantaranya hotel di sana itu adalah harus memiliki kesiapsiagaan di dalam penanganan bencana sebagai upaya untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para wisatawan. Ini akan kami jadikan sebagai satu strategi untuk menarik daya wisatawan ke Provinsi Bali yang akan kami terapkan di semua destinasi wisata di Provinsi Bali. Terima kasih dalam kaitan dengan Bapak, berkaitan COVID-19 sekarang, 3 kawasan yaitu kawasan Ubud, kawasan Nusa Dua, dan kawasan Sanur kami jadikan sebagai kawasan hijau yang akan diberikan vaksin kepada semua warga penduduk yang ada di sana, termasuk para pekerja yang ada di sana, dan kemudian itu akan ditreatment secara khusus dengan pengelolaan bersama-sama dengan desa adat, bersama-sama Satgas Gotong Royong, dan kemudian kawasan tersebut akan kami jadikan sebagai kawasan yang boleh dikunjungi oleh wisatawan dengan nyaman dan aman, yang dinamakan dengan Pre-COVID Corridor yang telah kami putuskan bersama Bapak Menteri Kesehatan dan juga Bapak Menteri Pariwisata sebagai tahapan untuk dibukanya kepariwisataan di Provinsi Bali. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kepada Para Muhammad Syahri Paramasanti, Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Wayan. Dengan begitu banyaknya program yang sudah dilakukan di tingkat provinsi,
bagaimana pembiayaan yang dilakukan oleh Provinsi Bali berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana? Dana yang bersumber dari APBN, kemudian juga kami tentunya mengalokasikan APBD, provinsi dan juga kabupaten kota semua mengalokasikan. Kami dalam APBD menyiapkan dana untuk kebencanaan ini cukup besar dan relatif dengan adanya BPBD di Provinsi Bali, antisipasinya juga sangat baik sehingga kecuali yang bencananya sifatnya alam yang tidak kami dapat antisipasi, kalau dari segi mitigasi kami di Bali itu telah berjalan dengan sangat baik sehingga risiko kebencanaan yang terjadi di Bali itu cukup kecil. Juga dari segi pendanaan kami melibatkan perusahaan-perusahaan yang memiliki CSR, kami ajak untuk peduli bergotong royong di dalam menangani kebencanaan di masyarakat, serta yang utama adalah menggerakkan sumber daya masyarakat yang ada di desa-desa maupun juga desa adat di Provinsi Bali. Saya kira itu, Bu. Ya, terima kasih Pak Wayan. Ini dari provinsi kita turun, kita melihat di tingkat kabupaten karena